Lagi apa nih Kang? Ini baru beresin nonton. Wih, tumben ada kreatif-kreatifnya. Ya dong, Kang Otong. Sok, mana pantunnya pengen denger. Dengerin ya. Jalan-jalan ke Jambudika. Cakep gitu kan. Jangan-jangan aja. Emang harus ya? Haruslah ya rame kayak di TV gitu. Oh ya, sok ulangi-ulangi. Jalan-jalan ke Jambudika. Cakep. Pulangnya lewat Bengkulu. Jauh banget ke Bengkulu. Diam, jangan protes atuh. Ya, sok ulangi-ulangi sok. Jalan-jalan ke Jambudika. Cakep. Pulangnya lewat Bengkulu. Lama ya kita berjumpa. Semoga teman-teman sehat selalu. Yeay. Tahu kakang punya nggak? Apa puisi? Bukan pantun. Apa ya? Buah duren, buah pepaya, bunga mawar, bunga melati. Enaknya hari ini kita bahas apa ya? Gimana kalau kota orang mati? Halo teman-teman, ketemu lagi di Tunji Stories, masih bersama Kang Asep dan Kang Otong. udah lama banget ya Kang ya kita nggak bikin Tunji Stories. Ada kali sebulan ya? Kayaknya sih ada sebulan. Oke, teman-teman, kita sekarang mau ngebahas kota orang mati yang ada di Rusia, yaitu Dargavs. Seperti apa kotanya? Yuk, kita langsung bahas saja. Inilah Dargavs, yang dalam bahasa Rusia disebut juga Gorada Myortwah, atau kotanya orang mati. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita cari tahu dulu ya, Dargavs ini adanya di mana sih? Dargavs sekarang berada di distrik Prigorod, Republik Osetia Utara Alania, Federasi Rusia. Berjarak sekitar 36 km dari Vladikavkaz, ibu kota Republik Osetia Utara Alania. Sedangkan jarak dari Moskow, ibu kota Rusia, jaraknya sekitar 1519 km. Nah, kalau dari Bogor mah jaraknya 8.311 km. Padahal pemandangannya bagus banget ya Kang. Tapi kok disebut kotanya untuk orang mati? Ya karena ini sebenarnya kuburan, Kang. Kuburan? Iya, ini adalah pekuburan kuno atau nekropolis. Ada banyak legenda mengenai tempat ini ya teman-teman, sehingga asal-usulnya pun masih menjadi sebuah misteri. Salah satu legendanya menyebutkan bahwa wilayah tersebut dipadati oleh pemukiman penduduk akibat invasi bangsa Mongol Tatar pada abad ke-13. Mereka ini tinggal di lembah sepanjang 17 km di pegunungan Kaukasus. Untuk menghemat ruang di sana, dibuatlah kuburan seperti ini. Ada juga yang mengatakan kalau kota ini didirikan oleh orang-orang Sarmati. Orang Sarmati itu orang Indo-Iran ya, atau keturunan Iran, yang ahli menunggang kuda dan juga berperang. Mereka bermigrasi dan menetap di Rusia Selatan. Legenda lainnya lagi menceritakan pada abad ke-18 terjadi wabah kolera yang mematikan di wilayah ini. Nah, agar tidak menulari yang lain, para penderitanya secara sukarela mengasingkan diri atau mengisolasi dari desa dengan cara membangun gubuk-gubuk tersebut dan sabar menunggu nasib mereka. Disebutkan lagi, bagi yang berasal dari keluarga kaya, mereka akan membangun gubuk ini dengan ruang bawah tanahnya. Pada saat meninggal, jenazahnya akan disimpan di sana. Sementara orang yang tidak mampu akan ditempatkan di samping jenazah yang dibiarkan begitu saja. Lalu kalau mereka diisolasi gitu, makannya gimana Kang? Mereka mendapatkan makanan dari pemberian kerabat atau orang lain yang bersimpati melalui lubang sempit. Di sana, di gubuk-gubuk tersebut, mereka menunggu sembuh atau menunggu ajal menjemput. Nah Kang, ketika mereka meninggal, jasadnya dibiarkan membusuk di situ atau diletakkan dalam peti yang berbentuk perahu yang telah ditempatkan di dalam gubuk. Berarti gini ya teman-teman, nggak ada yang dikuburkan di sini. Pada abad ke-19, penduduk dari desa-desa di dekatnya pindah ke dataran rendah, meninggalkan tempat itu dan membiarkannya menjadi kota hantu. Hingga awal abad ke-20,
Tidak ada orang yang berani membuka ruang bawah tanah karena mereka takut akan penyakit yang keluar. Kang, saya tuh pengen tahu ini bentuk kakaonya seperti apa ya? Terus dalamnya kayak gimana gitu? Oke Kang, ini nanti ada gambar-gambar yang creepy ya, atau menyeramkan gitu. Jadi buat teman-teman yang sensitif atau takut mah mendingan tutup mata gitu ya kan. Tapi buat yang penasaran, yuk kita lanjutin. Nah Kang, di Dargavs ini terdapat sekitar 97 bangunan makam yang berisi lebih dari 10.000 jasad. Uniknya, meskipun sudah meninggal berabad-abad, beberapa jenazah yang ada di sana masih awet. Bahkan beberapa masih memiliki daging hingga saat ini dan mengenakan pakaian dari zaman yang berbeda-beda. Juga masih tersimpan barang-barang pribadi serta hadiah dari kerabat mereka. Bangunan makam di Dargavs memiliki atap yang melengkung, berundak dengan puncak yang runcing di bagian atas dan tingginya mencapai 2-4 lantai. Untuk bangunan yang lebih kecil memiliki sisi datar di bagian depan dan belakang, namun pada sisi sampingnya melengkung ke dalam. Sementara bangunan terkecilnya tidak memiliki atap sama sekali. Dindingnya terbuat dari balok batu dan dilapisi dengan kapur atau tanah liat yang memiliki celah persegi untuk memasukkan jenazah ke dalamnya. Yang menarik lainnya adalah adanya sumur di depan setiap ruangan bawah tanah, di mana anggota keluarga akan melemparkan koin dengan harapan koin itu menabrak batu. Nah, jika koin ini menabrak batu, dianggap sebagai suatu pertanda baik dan anggota keluarganya yang meninggal akan membuatnya ke surga. Selain legenda, di Dargavs ini terdapat mitos juga. Mitosnya adalah bahwa tempat itu dikutuk dan siapapun yang berani datang ke sini tidak akan dapat keluar hidup-hidup. Makanya, itulah alasan mengapa penduduk setempat menghindari untuk pergi ke tempat ini. Alasan lainnya sih sebenarnya perjalanan ke tempat itu cukup sulit dan memiliki cuaca yang cukup dingin dengan suhu rata-rata mencapai 22 derajat Celcius. Tingkat kelembaban tempat ini pun mencapai 67% dengan kecepatan angin dari arah barat daya mencapai 8 km per jam. Setelah revolusi tahun 1917, nekropolis kuno ini mulai dijarah dan banyak perhiasan yang dicuri. Sekarang Dargavs telah menjadi tempat wisata, meskipun belum sepopuler tempat lainnya di Rusia. Dargavs ini mengingatkan saya pada dua tempat di Indonesia, Kang, yaitu Desa Trunyan di Bali dan Toraja di Sulawesi Selatan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu Tunji Stories kita kali ini yang membahas tentang Dargavs atau kotanya orang mati. Semoga video yang singkat ini dapat menambah informasi dan pengetahuan ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa mohon bantu untuk subscribe-nya ya. Terus komentar, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Hatur nuhun kasadayana. Dadah.